Pemahaman dan implementasi Pancasila sangatlah penting bagi mahasiswa, di mana mahasiswa sendiri yang merupakan tokoh utama dalam perubahan dan pemerataan pembangunan. Nah, mahasiswa yang merupakan roda penggerak dalam implementasi Pancasila, akhir-akhir ini sudah mulai terkikis dan sudah tidak tampak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan kampus. So, let's get to the list. Sila pertama. Sila pertama memiliki pengertian bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu zat utama yang ada di atas kehidupan yang ada. Oleh karena itu, Pancasila menuntut seluruh warga negara Indonesia untuk taat beragama. Ditambah lagi, kompleksnya agama dalam Indonesia, dimulai dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, hal ini juga tercermin dalam kehidupan kampus di Unimed. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Medan menganut berbagai jenis agama yang dianut oleh setiap individu. Oleh karena itu, jika menjadi seorang mahasiswa tidak dapat merefleksikan sila pertama ini, maka bias kehidupan kampus sangat-sangat kacau, dan nilai toleransi dalam atau antar umat beragama akan sangat kacau, dan nantinya akan mempengaruhi pembangunan yang akan kacau juga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki pengertian bahwa seluruh warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan memperlakukan manusia, sesama manusia atau orang lain dengan derajat yang sama, tidak ada kasta maupun sosial kelas atau kelas sosial. Karena memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia dan martabat yang mulia. Kehidupan bernegara di Indonesia sangat penuh dengan kemajemukan dan keberagaman, baik itu suku, ras, budaya, dan tentunya agama. Hal tersebut menjadikan sila ini sangat penting adanya dalam kehidupan bernegara. Sila ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kampus, terutama kampus kita Universitas Negeri Medan, di mana kampus ini memiliki mahasiswa yang terdiri dari berbagai suku, ras, budaya, dan juga agama dari seluruh penjuru Indonesia. Kehidupan kampus yang beragam ini membutuhkan nilai toleransi antar mahasiswa yang cukup tinggi. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara mahasiswa-mahasiswa yang lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki pengertian, 1. Bulat tidak terpecah-pecah. Sila ini ditujukan untuk menciptakan rasa mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut juga dengan nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan mencintai suatu bangsa, satu dengan seluruh warga yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu, diharapkan warga negara juga turut memperjuangkan kepentingan negara dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama warga negara Indonesia. Bila dikaitkan dalam kehidupan kampus, contohnya organisasi kemahasiswaan. Nah, mereka membentuk suatu organisasi atau perkumpulan mahasiswa dan dari berbagai macam latar belakang, disiplin ilmu, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa adanya sikap dan upaya untuk menjalin rasa kebersamaan di antara para mahasiswa. Sebagian dari pembangunan dan pemuda Indonesia. Selanjutnya, sebagai mahasiswa teknologi, misalnya, jaringan saya juga harus menyadari bahwa penting rasa persatuan harus saya tanamkan dalam diri saya, supaya ketika saya nanti membuat sistem jaringan atau aplikasi dapat menyatukan kehidupan berbangsa, bukan malah menjadi sebuah pelah persatuan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki pengertian
Musyawarah dan kehidupan berpolitik. Musyawarah merupakan upaya dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat dan dapat diterima semua kalangan, sehingga keputusan dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kehidupan politik di lingkungan kampus sangat penting adanya terkait keputusan-keputusan yang akan diambil sebagai yang berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan dan kehidupan kampus. Terlebih kita sebagai mahasiswa merupakan bagian dari pembangunan itu. Sebagai contoh, kehidupan politik di kampus adalah adanya kebiasaan untuk melakukan musyawarah dan diskusi atau biasa disebut hearing. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna yang adil atau dapat saya katakan sebagai porsi masing-masing. Nah, sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan, karena demi kepentingan bersama dan banyak orang, rasa keadilan perlu kita hadirkan dalam proses pembangunan, supaya nantinya tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi dalam pembangunan. Dalam kehidupan kampus, nilai ini sangat kita perlukan supaya proses pembelajaran dan pengembangan ilmu tidak terjadi ketimpangan antara disiplin ilmu satu dengan yang lainnya. Dengan begitu akan tercipta keharmonisan dalam proses pembangunan atau pengembangan ilmu. Pancasila merupakan senjata bagi kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi arus globalisasi yang kian kesana, kian mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Kini kita mau tak mau, suka tak suka harus terlibat dalam arus globalisasi dunia. Dan jika kita kehilangan pegangan ataupun jati diri di tengah pergaulan dunia, mungkin dari sisi positifnya kita akan mendatangkan kemajuan sebagai dampak globalisasi. Akan tetapi kita bisa saja menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus tetap berpegang teguh pada implementasi Pancasila dan selalu menjalankannya dalam kehidupan masyarakat ataupun kampus.